Kita lanjutkan berikutnya, yaitu sistem indera. Sistem indera ini nanti ada 5, dimulai dari indera penglihatan atau mata. Nah, mata ini adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Bagian-bagian dari mata ini ada alis untuk melindungi mata dari keringat, kemudian ada orbita merupakan lekukan tulang berisi bola mata, kemudian ada kelopak mata melindungi mata dari kekeringan dan debu, kemudian otot mata terdiri dari 2 pasang otot rectus dan 1 pasang otot sadak yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke arah vertikal, horizontal maupun menyilang. Dan yang terakhir ada air mata, di mana air mata ini mengandung garam, mukosa, dan lisojim untuk membasahi permukaan mata dan mempertahankan kelembabannya. Nah, untuk struktur mata sendiri, struktur mata kita bisa dilihat pada gambar di sini. Ini struktur mata, bola mata kita kalau dikeluarkan akan seperti ini. Ya, ini bukan batu ali ini ya, tapi ini bola mata. Ini. Kemudian struktur matanya seperti ini, ya, seperti ada anatomi mata manusia di sini. Nah, lebih jelasnya di sini ada anatomi mata secara lengkap. Tadi struktur mata itu terdiri dari lapisan yang pertama, lapisan luar bola mata, di mana lapisan luar bola mata tersusun dari tunika fibrosa, yaitu lapisan terluar yang keras. Kemudian di sini ada sklera, bagian dinding mata yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa berwarna putih, memberikan bentuk pada bola mata dan sebagai tempat perlekatan otot ekstrinsik. Jadi ini sklera merupakan bagian lapisan luar dari bola mata. Kemudian ada kornea, itu juga bagian terluar dari bola mata. Nah, kita lihat kornea, ini kornea, bagian terluar dari bola mata, di mana kornea ini berfungsi untuk mentransmisi dan memfokuskan cahaya. Jadi bagian terluar tadi diawali ada tunika fibrosa, kemudian sklera, kemudian kornea, itu bagian terluarnya. Kemudian lapisan tengah dari bola mata terdiri dari yang pertama ada koroid. Koroid ini bagian yang terpigmentasi untuk mencegah refleksi internal bekas cahaya dan mengandung banyak pembuluh darah untuk memberikan nutrisi. Kemudian ada badan siliaris. Di bagian tengah bola mata ada badan siliaris. Nah, badan siliaris ini mengandung pembuluh darah dan otot bersilia yang berfungsi dalam akomodasi penglihatan. Jadi dia yang akan mengubah fokus daripada objek. Jadi jarak dekat atau jarak jauh dia yang akan mengubah-ubahnya. Kemudian ada bagian iris. Nah, bagian tengah bola mata ada iris. Iris ini merupakan bagian yang berwarna pada mata. Terdiri atas jaringan ikat dan otot untuk mengendalikan diameter pupil. Jadi biasanya ini orang Indonesia irisnya berwarna coklat atau hitam. Ya. Luar negeri ada yang berwarna biru, kemudian ada yang berwarna orange. Ya. Berikutnya adalah pupil. Pupil ini ruangan terbuka yang bulat pada iris, di mana pupil ini merupakan tempat untuk dilaluinya cahaya. Jadi cahaya ini akan masuk melalui pupil. Pupil inilah yang akan mengecil dan membesar tergantung dari intensitas cahaya yang diterima oleh bola mata. Ini lapisan tengah bola mata sekali lagi ada koroid, badan siliaris, iris, serta pupil. Nah, bagian berikutnya ada yang disebut dengan lensa. Lensa ini merupakan struktur bikonkav yang bening di belakang pupil dan bersifat elastis. Nah, kita yang sudah mengalami gangguan pakai kacamata, ini gangguannya biasanya terjadi pada lensanya, sehingga kita dibantu dengan lensa yang dipakai di luar, bisa lensa cembung ataupun lensa cekung, atau biasa disebut dengan minus atau plus gitu ya. Biasanya untuk yang jarak jauh itu minus lensanya, kemudian untuk yang jarak dekat itu pakai yang plus gitu ya. Nanti dilihat. Kemudian berikutnya ada rongga mata, di mana rongga mata itu ada 2 bagian, ada rongga posterior. Nah, tadi ada rongga posterior. Rongga posterior ini
berisi vitreous humor, yaitu gel transparan untuk mempertahankan bentuk bola mata dan posisi retina pada kornea. Jadi di rongga mata bagian posterior terdapat vitreous humor. Nah, ini berupa gel, dia bersifat transparan, di mana berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan posisi retina pada kornea. Nah, pada rongga anteriornya ini berisi aqueous humor, yaitu cairan bening yang mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea. Berikutnya ada yang disebut dengan retina atau selaput jala. Nah, ini merupakan lapisan terdalam daripada mata. Kemudian dia tipis dan transparan. Retina ini tersusun dari bagian luarnya terpigmentasi dan dapat menyimpan vitamin A. Kemudian bagian dalamnya merupakan lapisan jaringan saraf dari sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Sel batang akan mengandung pigmen rhodopsin yang tidak sensitif terhadap warna dan bekerja pada intensitas cahaya rendah atau pada malam hari. Sementara sel kerucut mengandung iodopsin, sensitif terhadap warna dan bekerja saat intensitas cahaya tinggi atau siang hari. Sekali lagi, di bagian retina terdapat dua macam sel saraf, yaitu sel-sel batang yang mengandung rhodopsin, kemudian tidak sensitif terhadap warna, bekerja pada intensitas cahaya rendah, biasanya malam hari. Yang kedua, sel kerucut mengandung iodopsin, sensitif terhadap warna dan bekerja pada saat intensitas cahaya tinggi atau siang hari. Kemudian retina juga tersusun dari lutea macula. Nah, ada lutea macula, di mana lutea macula ini merupakan area berkas berwarna kekuningan terletak agak lateral dari pusat. Jadi masih ada di sini, ini ya. Kemudian ada juga fovea centralis. Nah, ada fovea centralis atau bintik kuning. Di sini pelekukan sentral dari lutea, ini luteanya, lutea macula, di mana mengandung sel kerucut dan tidak memiliki sel batang. Merupakan pusat visual mata atau bayangan objek yang terfokus di bagian ini akan diinterpretasikan oleh otak. Jika bayangan benda jatuh tepat di bintik kuning, bayangan akan terlihat dengan jelas. Jadi ini yang kalau tidak terlihat dengan jelas berarti bayangannya tidak jatuh di fovea centralis ini, ya. Tapi kalau dia jatuhnya tepat di fovea centralis, maka akan terlihat jelas, ya. Kemudian ada saraf mata. Saraf mata di sini terbentuk dari akson dan sel-sel ganglion yang keluar dari mata dan bergabung di sisi superior kelenjar hipofisis membentuk kiasma optik. Kemudian ada bintik buta atau dictus bintik buta atau diskus optik. Bintik buta atau diskus optik. Nah, ini bagian yang tidak mengandung fotoreseptor. Jadi setiap manusia memiliki bintik buta ini dan bisa kita ukur bintik buta kita itu ada berapa jaraknya. Jadi bintik buta ini adalah di mana kita sudah tidak bisa melihat apa yang ada di hadapan kita walaupun ukurannya sangat besar. Jadi itu nanti kalau tatap muka biasanya kita praktekkan sehingga kita tahu bintik buta kita ada di jarak berapa. Nah, ini biasanya yang terkadang membuat orang tidak bisa melihat benda atau objek yang besar sekalipun walaupun itu di depan mata, karena tadi mungkin benda itu jatuhnya tepat di bintik buta sehingga tidak bisa terlihat, ya. Nah, dari penjelasan tadi ini bagiannya. Jadi struktur mata ada lapisan luar bola mata, lapisan tengah bola mata, lensa, rongga mata, kemudian ada retina yang di dalamnya ini tersusun dari bagian luar, bagian dalam, lutea macula, fovea centralis, saraf mata, dan tadi ada bintik buta, ya. Berikutnya, bagaimanakah mekanisme melihat suatu benda? Nah, mekanisme melihat suatu benda diawali dari cahaya yang dipantulkan oleh benda itu akan ditangkap oleh mata, kemudian tadi akan menembus bagian kornea
dan diteruskan melalui pupil. Ingat tadi kan pupil itu celah ya, tempat masuknya cahaya gitu ya. Ini cahaya yang dipantulkan oleh benda itu akan ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Intensitas cahaya diatur oleh pupil. Kemudian diteruskan menembus lensa mata ke retina. Jadi besar kecilnya cahaya yang masuk itu ditentukan oleh pupil. Nanti kalau sudah sesuai, cahaya yang masuk tadi akan diteruskan menembus lensa mata ke bagian retina. Berikutnya, daya akomodasi mata mengatur cahaya agar jatuh tepat di bintik kuning retina. Ingat ya, di bintik kuning, bukan di bintik buta, tapi di bintik kuning, sehingga nanti benda atau objeknya terlihat jelas. Kemudian pada bintik kuning, impuls cahaya akan disampaikan ke saraf optik yang ada di otak. Nah, kemudian cahaya yang disampaikan akan diinterpretasikan sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Mata yang dapat memfokuskan cahaya normal pada bintik kuning disebut mata normal. Kemudian mata normal dapat melihat benda pada jarak jauh maupun dekat. Jika benda terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas, jarak benda terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas itu disebut dengan titik jauh. Jarak benda terdekat yang masih dapat dilihat jelas itu disebut dengan titik dekat. Biasanya semakin bertambah umur, semakin jauh pula titik dekat seseorang. Ini kalau kita melihat orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas, justru dia mengalami rabun dekat ya, karena jarak titik dekatnya semakin berkurang. Kemudian adaptasi mata terhadap gelap dan terang. Nah, adaptasi gelap dan terang adalah penyesuaian penglihatan secara otomatis terhadap intensitas cahaya yang memasuki retina saat bergerak dari tempat gelap ke tempat terang atau sebaliknya. Adaptasi gelap biasanya maksimum 20 menit, sedangkan adaptasi terang sekitar 5 menit. Ini juga terjadi ketika lampu padam ya. Ini ketika lampu padam pagi malam hari kita akan mengalami adaptasi terhadap gelap dan terang. Tadi adaptasi terhadap gelap memiliki waktu maksimum 20 menit, sedangkan adaptasi terhadap terang memerlukan waktu sekitar 5 menit. Dalam cahaya terang, semua rodopsin akan terurai dengan cepat dan hanya tersisa sedikit untuk membentuk potensial aksi di dalam sel batang. Oleh karena itu, jika berpindah dari tempat terang ke tempat gelap, ini akan membutuhkan waktu untuk mensintesis ulang rodopsin agar dapat melihat jelas pada kondisi gelap. Ya. Artinya gini, jadi jika berpindah dari tempat yang intensitas cahayanya tinggi atau terang ke tempat yang intensitas cahayanya rendah, ini diperlukan waktu adaptasi beberapa saat untuk mensintesis ulang rodopsin dan mengumpulkan cadangan rodopsin agar dapat melihat kembali dengan jelas pada intensitas cahaya rendah. Sintesis rodopsin dan iodopsin ini memerlukan vitamin A. Sementara itu vitamin B diperlukan untuk mendukung fungsi sempurna dari retina dan jaringan saraf. Adaptasi gelap dan terang juga melibatkan refleks daripada pupil. Pupil kita akan melebar dalam ruang yang gelap ya, dan akan menyempit pada ruangan yang terang. Nah, pupil ini kan tadi berfungsi untuk jalan masuknya cahaya. Jadi kalau cahayanya cukup terang, biasanya pupil akan mengecil ditandai dengan kita menyipitkan. Jadi sipit, bahasa Sundana sipit matana gitu ya. Tapi kalau di tempat yang gelap, maka pupil akan membesar ditandai dengan kita memelototkan mata gitu ya. Kemudian gangguan atau kelainan mata. Yang pertama miopia atau rabun dekat. Ini adalah gangguan tidak dapat melihat benda yang berjarak jauh karena fokus bayangan jatuh di depan retina. Umumnya biasanya terjadi pada pelajar remaja. Rabun dekat dapat dibantu dengan kacamata lensa minus atau lensa cekung atau lensa konkav. Nah, jadi miopia atau minus gitu ya, rabun dekat. Rabun dekat. Berikutnya adalah hipertropia atau rabun jauh.
Tidak dapat melihat benda yang berjarak dekat karena fokus bayangan jatuh di belakang retina. Kalau tadi di depan, ini di belakang. Rabun jauh dapat dibantu dengan kacamata berlensa plus atau cembung atau konveks. Presbiopi, tidak dapat melihat benda yang berjarak dekat ataupun jauh. Gangguan ini dapat dibantu dengan kacamata lensa rangkap. Biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Kebutaan. Kebutaan itu adalah tidak dapat melihat benda apapun, umumnya biasanya disebabkan oleh kecelakaan. Kerabunan. Rabun itu hanya dapat melihat dengan samar-samar, umumnya ini juga terjadi karena kecelakaan. Kemudian rabun senja, tidak bisa melihat dengan jelas pada sore hari akibat kekurangan vitamin A. Jadi kalau pagi sampai siang jelas, pada saat menjelang senja dia sudah mulai tidak jelas. Ini karena tadi kekurangan vitamin A. Buta warna, penyakit keturunan yang menyebabkan seseorang tidak mampu mempresentasikan warna. Buta warna ini ada dua, ada buta warna total dan ada buta warna parsial. Buta warna total itu buta warna yang sama sekali tidak dapat membedakan warna. Warna yang dapat dilihat hanyalah warna hitam, abu-abu, dan putih. Sedangkan buta warna parsial adalah buta warna sebagian. Dia tidak bisa membedakan warna tertentu. Ada detan, kemudian ada protan. Lengkapnya nanti di kelas 12. Berikutnya ada katarak. Katarak itu lensa matanya menjadi buram karena penebalan. Terjadi pada orang lanjut usia. Biasanya ini bisa dinormalkan kembali dengan cara operasi. Kemudian astigmatisme, kelengkungan kornea yang tidak merata yang menyebabkan ketidakteraturan lengkung-lengkung permukaan bias mata sehingga cahaya tidak fokus pada satu titik retina atau bintik kuning. Biasanya astigmatisme dibantu dengan kacamata silinder atau operasi. Nah, cirinya biasanya kita tidak bisa membuat garis secara lurus, itu astigmatisme. Kemudian mata juling atau strabismus, suatu kondisi ketika kedua mata tampak tidak searah atau memandang pada dua titik yang berbeda. Strabismus disebabkan oleh faktor keturunan, komplikasi penyakit mata, gangguan otot dan saraf, atau kecelakaan. Gangguan ini biasanya diatasi dengan cara operasi. Indra yang kedua adalah indra pembau atau hidung. Hidung atau nasal merupakan indra pembau atau penciuman yang memiliki kemoreseptor olfaktori, di mana berfungsi untuk menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Kemoreseptor olfaktori merupakan neuron khusus yang terletak pada epitelium olfaktori di langit-langit rongga hidung. Epitelium olfaktori mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Nah, sel olfaktori inilah yang merupakan neuron bipolar yang berakhir pada rambut-rambut halus atau silia yang menonjol ke dalam mukus di dalam rongga hidung. Kemudian, bagaimanakah mekanisme mencium atau menghirup bau? Yang pertama, gas akan masuk ke rongga hidung, kemudian larut pada selaput mukosa, kemudian merangsang silia sel reseptor. Rangsangan akan diteruskan ke otak untuk diolah, baru akan diketahui jenis bau apa yang tercium. Nah, kemoreseptor olfaktori mengadaptasi bau dengan cepat, tetapi terkadang tidak dapat menyadari bau yang menyengat sehingga sekitar 1 menit. Penyakit influenza menghasilkan lendir atau sputum sehingga menghalangi bau untuk mencapai ujung saraf pembau. Jadi kalau yang lagi pilek itu sulit untuk mencium bau gitu ya. Nah, gangguan indera pembau yang pertama adalah hiposmia, indera penciuman kurang mampu mencium bau, dan anosmia, indera penciuman sama sekali tidak dapat mencium bau. Nah, ini ya, yang sekarang menjadi trending topik gitu ya. Gejala dari COVID, tidak bisa membedakan bau gitu ya. Gangguan ini disebabkan oleh tersumbatnya rongga hidung, misalnya bisa akibat polip, pilek, atau tumor. Kemudian hiposmia dan anosmia berpotensi mengakibatkan gangguan pada indera pengecap lidah sehingga kurang minat makan. Jadi kalau kita sudah pilek, bagian hidung kita mampet, lidah pun akan terasa pahit ya. Kemudian yang berikutnya adalah hipersomnia. Hipersomnia ini lebih peka terhadap bau-bauan.
Contohnya kemampuan untuk mengenali bau parfum seseorang sebelum tampak orangnya. Ini mungkin ada yang punya daya isap pembau yang luar biasa, orangnya lagi di mana gitu, parfumnya sudah tercium dan sudah bisa menebak orang yang datang ke sini siapa gitu ya. Kemudian hirospemia ini dapat terjadi akibat sakit kepala, migrain, penyakit Addison, dan pengaruh dari obat-obatan. Berikutnya adalah sinusitis. Sinusitis ini radang tulang-tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Gejala penyakit ini adalah sering batuk dan pilek. Kemudian yang berikutnya adalah polip. Polip itu pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan mengeluarkan banyak cairan atau lendir. Polip ini berkaitan dengan penyakit THT seperti alergi, inflamasi mukosa, asma, infeksi, dan radang. Polip dapat diatasi dengan cara operasi. Nah, ini gambar daripada epithelium olfaktori. Jadi di sini ada sel-sel olfaktori yang tadi bisa menerima rangsang berupa gas atau kemudian membawa si rangsang tadi ke otak dan menerjemahkan menjadi bau apa gitu ya. Ini yang disebut sensi penciuman yang ada di otak. Jadi ini yang nanti terhubung ke otaknya. Ini ada terminal-terminal untuk mengenali bau apa gitu ya. Kemudian ini juga masih sama, ini gambar hidung ya. Ini adalah sel-sel silianya tadi yang bisa menangkap aromanya ya. Yang ketiga adalah indera pengecap atau lidah. Lidah sebagai indera pengecap memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap yang terdapat pada papila lidah, langit-langit lunak, epiglotis, dan faring. Kuncup pengecap terdapat pada papila lidah, palatum, langit-langit lunak, epiglotis, dan faring. Papila lidah dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu filiformis yang berbentuk seperti kerucut, kecil, menutupi bagian dorsum lidah atau permukaan atas, dan tidak mengandung kuncup pengecap. Kemudian ada pungiformis, bentuknya bulat, banyak terdapat di dekat ujung lidah, mengandung 5 kuncup pengecap pada setiap papila. Kemudian circumvallata, bentuknya menonjol dan tersusun seperti huruf P, banyak terdapat di bagian belakang lidah, mengandung 100 kuncup rasa. Dan yang terakhir foliata, ini bentuknya seperti daun, terletak di bagian tepi pangkal lidah dan mengandung sekitar 1.300 kuncup pengecap di setiap lipatannya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini yang disebut dengan papila tadi. Nah, ini papila-papilanya. Ini pungiformis papila ya, atau papila pungiformis. Kemudian kuncup pengecap terdiri atas sel-sel penunjang dan sel sensor atau sel pengecap yang berambut. Substansi yang dirasakan harus berbentuk cairan atau larut dalam air ludah. Area kepekaan rasa pada lidah adalah sebagai berikut. Rasa manis adanya di ujung lidah, asin di bagian samping, asam agak ke belakang, pahit bagian belakang pangkal lidah ya. Yang tadi. Nah, ini pahit. Nah, ini bagian lidah yang bisa merasakan pahit. Kemudian ini bagian yang asam. Berikutnya yang pinggir-pinggirnya bagian untuk asin. Dan yang di depan untuk rasa manis. Nah, untuk pedas itu bukan rasa, pedas itu adalah sensasi. Jadi pedas itu tidak ada kuncup rasanya, ya. Kemudian lidah juga tadi selain berfungsi sebagai pengecap, permukaan lidah juga dapat merasakan panas, dingin, kasar, halus, serta nyeri. Nah, ini sensasi dari pengecapnya. Jadi dari lidah akan dibawa ke otak, di otak akan diolah dan nanti kita bisa merasakan ini asam, manis, asin, dan